Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan secara lahir maupun kesehatan secara batin. Alhamdulillah, saudara-saudara, sampailah di tujuan, ya, berada di depan pintu pintu masuk. Ini ada tulisan Griya Tridharma Giri Asrama Pupuan. Nah, ini di sini ada semacam asrama, ya, Giri Asrama, tepatnya di daerah Pupuan. Saya berada ini di pintu masuknya Griya. Nah, jadi saya mau ketemu sama nabe atau seorang resi. Insya Allah nanti akan membahas tentang dunia spiritual, ya. Oke sedulur, yuk kita ikutin, jalan pelan-pelan. Nah, kita pas di depan rumahnya nabe, ya, atau seorang resi. Ini ada beberapa foto, ya. Ini foto-foto, mungkin fotonya tamu-tamu yang udah datang ke sini. Luar biasa, tamunya seperti bukan tamu-tamu orang lokal aja, ya, bahkan dari berbagai juru negara. Ini beberapa negara nih, banyak sekali, ya. Nah, coba di shoot ini foto-fotonya ini, lihat, banyak sekali fotonya itu sampai sana. Yuk kita turun ke bawah. Inilah rumah stil Bali seperti ini. Kita ketika mau masuk ada pintu khusus, ya, untuk tamu, atau pintu-pintu yang untuk adat di sini, kayak mau ada upacara baru lewatnya di sini. Ini mungkin pintu khusus ketika ada upacara-upacara besar, modalan atau pokoknya yang upacara besar lah. Di sini nah pintunya. Kalau ini khusus untuk tamu-tamu yang hari-hari lewat. Dan pintu ini tidak setiap hari terbuka, bahkan enggak tiap bulan, mungkin bisa 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali baru dibuka. Karena apa? Ini pintu khusus. Nah, pintu khusus kalau di Bali tuh, di adat Bali biasanya pintu ini kalau pas ketika ada acara-acara gitu, upacara besar lah. Nah, ini ada beberapa tulisan. Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi. Ya. Inilah berarti ini seorang resi. Kalau di sini ini resi, ya. Nah, ini dialamatkan di sini nih. Ini Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Ini ada tulisan Ida Pandita Pusri Rastra Jaya Wiguna. Nah, inilah di sini tempatnya. Mungkin sedulur-sedulur yang belum pernah ke daerah Tabanan, Bali, tepatnya di Pupuan, kalau mau singgah silaturahmi di sini alamatnya, ya. Ini alamatnya di sini, ya, Desa Pekraman Pupuan, Kabupaten Tabanan. Nah, ini di sini, ya. Oke sedulur, kita nanti langsung ketemu sama beliau, ya, di Darsi Ida Pandita Pusri, ya. Ini nanti langsung kita ketemu dan saya akan berbincang-bincang sedikit banyak mengenai dunia spiritual. Oke, yuk kita jalan. Ini di sini tempatnya, ya. Ini kalau dibilang stil Bali seperti ini. Ini ada semacam kayak tempat khusus, mungkin untuk tamu khusus atau ada upacara khusus. Saya tidak ngerti juga. Di sini ada pura.
pura ini khusus untuk keluarga mungkin ya, keluarga besar, bukan untuk umum. Mungkin kalau ada upacara-upacara besar bisalah, umum mungkin bisa, tapi nanti lebih jelasnya saya tanyakan langsung dengan idanya ya, ida artinya. Nah di sini tempatnya atau grianya ida. Beliau udah menunggu kedatangan saya juga, karena saya udah dari tadi udah kuling-kuling lewat WA. Yuk kita langsung aja ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu untuk umat Hindu. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya dan kalian semua yang di sana masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi rezeki. Entah itu berupa apa, yang penting kita tetap bersyukur karena itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik sedulur-sedulur, para netizen, para subscriber di Indonesia bahkan di mancanegara, pokoknya di seluruh Indonesia yang pernah melihat saya di konten Jejak Spiritual Bali, mungkin beberapa bulan bahkan mungkin 1 tahun tidak pernah hadir, tidak pernah muncul di layar kaca HP Anda semua, mungkin karena ada suatu hal jadi saya tidak tayang lagi. Jadi kali ini pas kesempatan hari ini saya berada di grianya Ida Resi di daerah Pupuan Tabanan. Alhamdulillah syukur dalam perjalanan saya selamat sampai tujuan. Karena kenapa saya datang ke sini, emang tujuannya saya pengen belajar lah lebih banyak, karena saya orang pendatang, bukan asli orang Bali, saya orang Jawa. Dan beliau inilah seorang resi yang mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak ilmu pengobatan, mempunyai pokoknya ya banyak lah. Nah, nanti sedikit demi sedikit akan saya kupas, akan saya tanyakan kepada beliau yang lebih mumpuni dalam hal itu, dalam hal pengobatan. Nah, jadi temanya di sini sekarang membahas tentang dunia spiritual pengobatan. Baik, sedulur-sedulur, ya, yang penting yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, supaya kenapa, biar tidak ketinggalan dengan cerita konten-konten misteri ini ya. Yang sudah subscribe, yang sudah ngikutin terus, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di share ke saudara, ke teman ya, pokoknya ke semua yang baru dikenal, supaya kita tetap nyambung silaturahmi walaupun lewat media. Oke, saya perkenalkan diri. Saya adalah Mbah Jenggot dan beliau ini adalah Resi Empu Nabe. Nah, beliau ini adalah seorang Empu Nabe yang mungkin dengan bahasa-bahasa kita kalau muslimnya seperti seorang kiai, seperti itu kalau di sini ya. Dan beliau ini adalah Ibu Jero Nabe, istri. Nah, saya bingung ya karena jarang sekali saya mengucapkan hal-hal seperti ini ya. Mohon maaf, bukan karena saya tidak bisa, tapi karena belum terbiasa, jadi belum fasih mengucapkan hal-hal seperti itu. Yang jelas kita di sini adalah saudara semua ya. Nah, baik, saya memperkenalkan diri sama Jero Nabe, Ide Nabe itu aja. Ya. Bingung lagi nih saudara ya, mohon maaf. Ide Nabe. Swastiastu Ide ya. Mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu Nabe dalam beraktivitas. Tadi kan banyak sekali tamu-tamu Nabe ya. Nggak tahu tamu dari mana. Saya sampai menunggu lama sekali. Demi apa ya? Demi menyambung silaturahmi supaya bisa ngobrol, bisa belajar banyak tentang pengalaman-pengalaman yang udah Nabe dapat. Seperti itu ya. Mohon maaf. Insya Allah saya akan mempertanyakan sesuatu mungkin berkaitan dengan hal-hal spiritual Nabe ya. Mohon maaf, saya ini orang bodoh Nabe, makanya kesini pengen belajar. Iya, gitu, sama-sama ya. Nah, gini Nabe, Iya. saya kan ya mohon maaf lagi lah ya.
nanti kalau saya salah ngomong atau salah ngucap sesuatu yang saya ucapkan itu tidak sesuai dengan hati nurani Nabi dan ibu Nabi kan, saya mohon maaf. Serta kru saya itu yang datang ke sini juga kalau kurang kesopanannya ya. Terima kasih banyak juga atas suguhan yang sudah disuguhkan ke saya, jamuan yang sudah disuguhkan ke saya, walaupun toh seperti itu suatu kehormatan buat saya Nabi. Kamu sekedarnya. Ya alhamdulillah syukur ya. Karena kita ada di desa. Ya walaupun di desa ini suatu kehormatan buat saya karena saya bukan orang pribumi Nabi. Nah, gitu. Yang jelas seorang tamu datang harus dijamu, katanya kalau tamu itu seperti raja ya. Benar. Berarti saya bisa minta apa-apa ya. Soalnya saya raja. Tapi itu asal kan ada. Itu peribahasa ya. Dalam arti peribahasa itu kan hal wajar. Enggak semua tamu itu seperti raja. Artinya itu tamu itu diperlakukan seperti raja, bukan berarti harus begini minta dikasih, begini minta dikasihkan. Yang wajar saja dan sesuai kemampuan kan seperti itu. Begini Nabi, saya kan udah banyak mendengar ya cerita ataupun pokoknya di bidang hal itu mengenai pengobatan ya. Saya pernah dengar Nabi itu seorang yang mumpuni dalam hal pengobatan, bahkan tamunya Nabi saya tahu sendiri tadi begitu banyak, dari mana-mana saya tidak tahu. Dan pengobatan itu mengenai hal apa itu ya? Begini, jadi kalau dibilang Nabi orang mumpuni enggak juga. Kenapa? Karena masing-masing orang mempunyai kemampuan tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Kebetulan saja Tuhan memberikan saya jalan ya, biar bisa saya membantu umat. Nah, jadi memang benar apa yang dikatakan tadi, tamu saya itu banyak memang dari dalam negeri, khususnya dari Bali dan Indonesia, dan juga dari luar negeri. Jadi mancanegara banyak juga datang ya? Baik dari Belanda, dari Turki, dari Ceko, dari Itali, India, ada juga datang. Kebetulan saja apa yang dia inginkan, kebetulan Tuhan merestui sehingga dia bisa sembuh. Gitu. Jadi pengobatan secara apa itu, medisnya apa non medis? Kita layani sini baik medis non medis, dalam artian kita juga bisa menerima orang yang sakit, yang ada yang udah lepas dari dokter, ada juga yang tidak sembuh-sembuh, mungkin dari kemana-mana mungkin berobat, kemungkinan berjodoh di sini. Ya artinya udah stadium 4 lah ya, kalau dibilang itu udah parah, dokter tidak menanganin, udah angkat tangan, akhirnya larinya ke sini. Banyak juga yang ada yang kanker tumor banyak sini, ada yang kanker rahim ada sini, ada yang kanker payudara juga ada sini. Jadi kebetulan juga itu pun atas doa-doanya dia juga, tergantung karmanya dia. Kalau memang sudah karmanya harus sembuh, dia sembuh. Tidak ada seorang paranormal ataupun ahli di bidang pengobatan dikatakan manjur sakti, tidak ada. Yang sakti ada karma dan ridho dari Tuhan ya. Betul sekali. Sang Yang Widiasa. Kalau di Balinya Sang Yang Widiasa. Betul sekali. Kalau untuk umat Muslim ya Allah. Betul sekali. Hanya Tuhan lah yang bisa menyembuhkan semua. Manusia adalah perantara. Betul sekali.